Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tanam Siram, channel teman tanaman Anda. Udah lama sekali ya teman-teman kita tidak berjumpa, tidak bertutur kata dalam video. Ya mohon maaf sekali karena hari-hari ini bahkan berbulan-bulan ini kami sibuk mempersiapkan menata bagaimana negara ini bisa terus eksis. Waduh, kok so penting. Ya ini kita lagi dengan nuansa baru dan tema baru tentunya teman-teman. Kita mau coba menuju atau masuk ke dunia talas teman-teman. Nah ini termasuk dunia pertanian juga, yang mana talas itu nantinya yang dipanen adalah umbi ya, umbinya. Dan kebetulan ini lagi booming sekali ya teman-teman, bisnis kuliner yang sangat menjanjikan, yaitu ubi talas rebus teman-teman. Wah ya kan, bisa dibayangin ya, apalagi cuaca hujan, cuaca dingin kayak gini, kita beli talas rebus dikasih kelapa parut itu dimakan selagi hangat. Waduh nikmatnya. Selain nikmat tentunya daya tarik makanan jadul ini juga sangat diminati oleh orang-orang saat ini ya. Tentunya ini bisa menjadi prospek kita sebagai petani ya, untuk menanam pohon talas yang nantinya akan kita jual benihnya, umbinya. Di Banyuwangi sendiri umbi talas dihargai sekitar 7.000 teman-teman ya, 1 kilonya 7.000. Nah nanti kalau sudah besar, sudah panen itu satu buah itu ya, satu umbi itu bisa sampai ada yang 5 kilo teman-teman. 5 kilo ada, bahkan ada yang sampai 7 kilo, itu yang paling besar itu ada ya, bisa dihitung sendiri ya teman-teman. Kalau menurut saya ini prospek untuk kedepannya, karena ini sevisi dengan program pemerintahan yang baru di pemerintahan Pak Prabowo, yaitu ketahanan pangan dan juga program swasembada pangan. Ini bisa jadi alternatif untuk menopang program ketahanan pangan. Jadi di video ini saya sebut part 1 ya, nanti ada beberapa seri lagi. Nah untuk saat sekarang ini kita membahas awal atau paling awal, fase awal kita mau menanam atau membudidaya benih talas. Yang pertama ya, ini saran dari teman-teman itu direndam dulu. Nah rendamnya itu pakai antrakol, ada yang bilang antrakol, ada yang bilang fungisida yang lainnya. Ini eksperimen sebenarnya teman-teman, gimana jadinya nanti kalau kita pakai antrakol seperti apa. Dan juga kita mau coba yang namanya anfus ya, anfus. Ini anfus ini juga sama ya, ini fungisida juga, fungisida organik teman-teman ya, anfus, pengendali hayati patogen tanah. Ya sedikit aja kita jelaskan. Di sini bahan aktifnya Gliosladdium sp10 spora per gram, Trichoderma 10/12 spora per gram, dan bakteri pengurai. Di sini ada trichodermanya teman-teman. Jangan lupa ini fungisida ya, bukan hanya agen hayati saja. Jadi agak unik anfus ini teman-teman. Makanya kita pengen nyoba gitu loh. Kita pengen nyoba gimana reaksinya ketika kita gunakan untuk sebagai alat rendaman talas tersebut. Kalau yang sudah biasanya ini teman-teman ya, teman-teman petani daerah sini itu pakai antrakol ya, untuk ngerendamnya pakai antrakol. Nah karena gini karena gini teman-teman, pengalaman yang sudah diterapkan petani sini itu, kalau tidak direndam pakai fungisida dulu, itu umbinya itu banyak yang busuk, berarti busuk umbi ya teman-teman, busuk umbi, bahkan ada yang semai rebah juga.
seperti itu. Nah, menanggulangi hal seperti itu, kita coba aplikasikan dengan perbandingan dua varian ini, Anfus dan Antrakol. Nanti part selanjutnya akan kita update juga perkembangannya ya, dari umur 1 minggu, 1 bulan, bahkan sampai lebih. Kita mau lihat akarnya seperti apa, kita mau lihat apa itu perdaunannya seperti apa, pertumbuhannya nanti seperti apa. Oke. Jadi airnya ya secukupnya aja ya teman-teman, sampai akarnya kira-kira bisa tergenang gitu aja. Ini dengan bak segini mungkin airnya sekitar 2-3 liter ini, sekitar itu. Kita harus tahu literannya ya, dikira-kira aja nggak apa-apa. Yang penting nanti untuk sendoknya nanti biar pas gitu lah, kalau tahu literannya. Nanti rendamnya nggak lama ya, minimal 15 menit aja, nggak perlu sampai direndam siang malam, itu nggak perlu. Minimal paling cepat 15 menit saja. Oke, sekarang kita mau campurkan Antrakolnya dulu ya. Untuk takarannya bisa kok kita lihat di belakang ya, belakang kemasan ya. Kita samakan aja dengan kentang ya, sama umbi-umbian ya. 4 gram per liter, berarti kalau 3 liter sekitar 12 gram ya. 12 gram itu sekitar 1 sendok ya. Kita kasih segini aja wes. Oke. Ini menambahkan yang pakai Antrakol ya teman-teman, warnanya kuning cerah ya, bentuknya bubuk kuning cerah ya. Tepung sudah sangat familiar lah ya. Ini biasanya untuk cabai teman-teman, masa hujan gini pakai ini biar hangat katanya gitu ya. Ini fungisida. Oke, kita lanjut ke Anfus teman-teman. Anfus ini saya juga penasaran teman-teman, ini makanya kita uji coba ya. Kandungannya unsur pupuk mikro dan makro, asam humat, fulvat, zat perangsang tumbuh atau gibberellin, auksin, sitokisin, serta asam amino dan nutrisi tanaman penting lainnya. Jadi lengkap ya, ada asam amino, ada gibberellinnya juga, dan juga asam humat ini yang sudah familiar ya. Manfaatnya apa sih? Yang pertama, menghemat penggunaan pupuk, berarti ini bisa memaksimalkan penyerapan unsur hara dalam tanah. Ya nggak tahu kalau kita buat rendam gimana nanti efeknya. Mempercepat pertumbuhan tanaman, oke. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Ini mungkin efek dari ZPT gibberellinnya ya. Meningkatkan ketahanan terhadap serangan penyakit. Nah, ini fungsi dari fungisidanya, memperbaiki kualitas tanah. Ini fungsi dari asam aminonya dan asam humat. Oke, kekebalan asam amino. Nah, itu ini kita juga penasaran, ini Jiklan bisa mengatasi busuk akar, terus apa itu ya, dan lain-lain, layu bakteri dan lain-lain. Ini penampakannya seperti ini teman-teman ya, seperti pupuk organik ya. Nih, hitam pekat, mungkin efek asam humatnya ini teman-teman. Hitam pekat ya, hitam pekat, tidak halus ya. Tuh, seperti pupuk organik ini
ya memang namanya fungisida organik ya. Kita campur ya. Ini kalau ini 2 sendok teman-teman. Ini mirip sekali dengan pupuk organik ya, pupuk pohe, cuma lebih dimodifikasi, ada zat-zat penting atau tambahan lainnya yang masuk di sini. Ya, kita biarkan dulu agar tercampur. Sulit ini, larutnya sulit teman-teman, jadi masih harus diremas-remas ini. Enggak serantan ini, harus diremas ini. Bantu komen-komen di bawah ya teman-teman, seperti apa ada yang sudah pernah eksperimen seperti ini, bisa saling cerita di kolom komentar. Karena kalau setahu saya Anfus aplikasinya ditabur bisa, di larutan juga bisa, terus dialirkan di sekitar perakaran gitu. Jadi ya kalau logikanya ya kayaknya masuk lah ya kalau buat kita rendam talas, bibit talas ini. Ya kita review dulu bibit talasnya. Ini yang sudah siap ya, sudah saya sortir. Ini yang besar-besar ya, masuk ke Antrakol. Ini juga sama, besar-besar juga. Ini masuk ke Anfus nanti ya, sama. Ini tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek ya, sama ini ya. Kalau yang masih belum berumbi ya seperti ini contohnya. Nah ini masih agak mentol tapi belum, bukan dikatakan umbi, ini masih belum. Nah ini ya. Kalau yang kecilan lagi ya, yang kecil lagi ada, ini besar kecil sama ya, kita tetap eksperimen nanti ya. Agak kecil ini 1 jempol. Ini biasanya teman-teman nanamnya seperti segini ya, sama aja pertumbuhannya, nanti panennya juga bisa bareng. Ini sejempol biasanya. Oke, bagi yang minat boleh japri ke nomor admin Tanam Siram Channel. Kita menyediakan banyak sekali bibit-bibit talas yang insya Allah siap tanam, akar lebat, dan juga insya Allah cepat hidupnya. P1 dan P2 ya, bibit talas pertama P1 dan P2. Untuk P3 kita belum sedia. Oke, kita lanjut untuk memulai perendaman ya teman-teman. Ini langsung saja teman-teman kita rendam. Ini sama, ini besar-besar ini calon-calon kita, langsung saja kita celupkan saja. Oke teman-teman, ini mumpung musim hujan ya, ini baik sekali untuk penanaman umbi talas. Karena umbi talas ini suka air di awal-awal. Kalau musim panas itu diharuskan dikocor ya, disiram itu minimal 3 hari lah, 3 hari sekali itu dikocor, siram pakai air gitu. Nah, ini mumpung musim hujan, kita tidak perlu menyiram dan tidak perlu mengocor lagi, mudahnya seperti itu. Ini kita campur dengan yang kecil-kecil ya, semuanya masuk, ini kecil besar kita masuk semua. Sampai penuh baknya ya. Ini tidak lama ya teman-teman, ini sebentar saja, ini cuma 15 menit paling cepat, 15 menit. Atau kalau mau semalaman ya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa teman-teman. Itu ada yang 1 malam, 1 hari 1 malam itu ya enggak masalah gitu loh. Sebenarnya kalau sudah ada yang nyoba itu kita ya oke aja. Kalau mau main cepat 15 menit cukup untuk perendamannya. Oke,
Untuk antrakal sudah selesai ya, pokoknya akarnya kena gitu aja wes ya. Oke, kita lanjut ke yang anfus. Ini sama ya, ini besar-besar juga sama. Nah, ini sama besarnya. Oke, saya masukkan. Nanti teman-teman bisa pilih salah satu dari mana yang lebih disukai ya, dari perkembangannya. Nanti untuk pemupukannya kita samakan ya, nggak ada yang kita bedakan. Ini hanya untuk perendamannya saja, lebih bagus yang mana gitu. Bagi yang minat bibit talasnya bisa cek di kolom deskripsi, ada nomor kontak, bisa langsung hubungi. Pengiriman dari Banyuwangi ya, bisa kirim seluruh Indonesia, bisa COD juga bisa, nanti kita atur pengirimannya. Oke, sudah selesai. Mixi gini aja wes gini wes, pokoknya akarnya terendam, beres ya, ya kan, mudah sekali. Dan mudahnya lagi, talas itu mudah ya untuk hidup ya, artinya di persawahan juga mau ya. Ya teman-teman, di sini tuh di persawahan artinya yang kadar airnya tinggi itu mau hidup juga. Ada juga yang di bawahnya dero itu ada juga, yang tanahnya kering-kering itu juga ada. Nah, mudahnya itu pembudidayaan talas itu seperti itu mudahnya. Oke, untuk part 1 saya kira cukup sekian ya. Nanti kita tunggu masuk ke part 2, yaitu penanaman. Nanti ada yang saya masukkan ke polybag ya, biar mudah pemantauannya. Juga ada yang saya tanam di sawah ya teman-teman ya. Oke, nanti sistem penanamannya seperti apa, saya pakai yang mana, terus apa aja metodenya, kita bahas di part kedua. Terima kasih, semoga selalu sehat dan tanamannya subur, panen melimpah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.